Boleh dicoba, jangan gosok gigi sekitar 2 bulan. Kenapa tertawaan? Apa efeknya? Tidak gosok gigi 2 bulanan, bau, nyaman tidak yang punya gigi? Nyaman tidak pendamping hidupnya? Hah? Satu-satunya manfaat mungkin tidak perlu beli obat nyamuk, ya. Coba jangan keramas 3 bulan, kira-kira bagaimana? Ketombe, gatel, kutu, gimbal, pasti tidak nyaman. Juga orang lain tidak nyaman. Jangan mandi, coba. Tidak nyaman badannya. Belum lagi kudis, koreng, skarbies, dan orang lain pun tidak nyaman. Jadi setiap waktu itu kita kena kotoran dari dosa-dosa kita. Mata berdosa, pikiran, telinga, mulut, perilaku, hati. Setiap waktu itu semakin kotor diri kita ini. Karena setiap maksiat itu seperti noda tinta hitam yang mengotori hati kita. Bayangkan kalau orang jarang tobat seperti apa. Pasti sangat tidak nyaman hidupnya. Dan orang lain pun tidak akan pernah nyaman dekat dengan. Tapi dia sholat, ada yang mandi tapi tidak bersih, hanya sekedar jur air, hanya sekedar dibasahi. Mungkin itu sholat kita tuh seperti tercelup air tapi tidak membersihkan diri. Gosok gigi hanya nempel saja, sikat giginya tapi tidak dibersihkan dengan baik. Keramas hanya dibanjur saja kepalanya tapi tidak pakai sampo, tidak dibersihkan dengan baik, akibatnya tetap kotor. Jadi sangat boleh jadi ibadah yang kita lakukan tuh memang kita lakukan tapi tidak kuat efek membersihkannya. Contoh sholat subuh barusan. Sholat sih sholat kita, tapi apakah benar sholat subuh itu dengan kesungguhan ingat kepada Allah, atau hanya sekedar fisik dan mulut saja? Badan bergerak, mulut membaca bacaan, tapi hati tidak ada ke Allahnya. Bahkan ketika sujud saja tidak ingat tuh. Saat kita paling dekat dengan Allah, kita pergi saja kemana. Bahkan ketika minta di antara 2 sujud, Rabbighfirli, ampuni saya, dia tidak meminta ampunan. Rabbighfirli warhamni wajburni wafani wajukni wadini wafini wafuani, lewat saja. Tidak ada minta ampunan, tidak ada minta rahmat Allah, tidak ada minta kecukupan, tidak ada minta tidak minta diangkat derajat, tidak minta diberi petunjuk, diberi rezeki, tidak minta disehatkan, hanya menyebut saja tanpa hati. Rabbighfirli warhamni wajburni wafani wajukni wadini Allahu kana tahiyatun barakatuh salawatu thayyibatu. Tidak ada itu hadirnya hati. Coba sekali-kali pinjam uang, ngomong tapi nggak pakai hati. Coba saya pinjam uang sekarang juga, saya ada keperluan buat bayar anak sekolah dan juga buat anak-anak kontrakan, dan saya minta, kata yang mau minjemin uang itu error atau tidak? Boro-boro dipinjemin atau minta maaf, coba maafin saya. Emangnya istri maafin ya? Ini serius hadirin. Sedekah itu penggugur dosa. Tapi coba ingin tahu, kalau ibaratnya api, dosa kita ini seperti lilin atau seperti kompor apinya? Jawab hadirin.
Dosa kita ini kalau dalam bentuk api, kobaran api seperti lilin atau kompor. Kompor atau api unggun. Api unggun atau kebakaran rumah. Kebakaran rumah atau kebakaran hutan. Nah, sedekah itu memadamkan api dosa. Kalau 1000 kira-kira memadamkan kan kebakaran pakai apa? Pakai sendok kecil. Gitu. Memang ada yang padam sih, tapi kurang nendang, ya. Iya, tapi udah nggak ada uangnya. Nggak ada uangnya atau nggak ada niatnya. Kalau niatnya kuat, Allah nanti mengadakan uangnya. Udah sedekahnya sedikit, kecil, diposting lagi, ya. Nah, hadirin sekalian, istighfar kita basa-basi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi tidak ada tuh rasa nyesal, ingin diampuni Allah. Mulut istighfar, astagfirullah. Bahkan kadang begini, astagfirullahaladzim. Nah, ini aneh lagi ini. Kamu tuh nggak nurut sama ibu ya, astagfirullah. Masa istighfar sambil melotot? Istighfar tuh sambil menangis. Jadi kita mandinya nggak benar, jadi tetap kotor. Apa sih ciri kita banyak dosa? Ya, ciri yang paling khas itu tidak tenang hati kita, galau. Dan ciri lainnya adalah tidak bisa istaftik kolbak, suara hatinya tidak terdengar. Kan hati itu jujur sekali, bisa ditanya, tapi seperti di sebuah sumur, sampahnya masuk terus dan tidak dibersihkan. Akibatnya numpuk. Hati bersuara tapi tidak terdengar. Kalau hatinya tidak terdengar, maka kita tidak bisa berbicara yang baik. Karena sebetulnya tiap kali kita mau bicara, hati itu bunyi tuh, itu sombong, itu ria, jangan ngomong itu, nyakitin orang, jangan ngomong itu, kamu bohong, itu mengada-ada. Dia tuh jujur. Tiap kali kita mau bicara tuh, entah bagaimana mekanismenya, dia memandu sikap kita, pikiran, lisan, hati itu. Tapi karena dia tertutup tertimbun oleh dosa, tidak. Makanya ngomong sesukanya, penyol, petbun, pendek buntet, black magic, maksudnya yang hitam tuh ya. Ada orang yang ngomong ke nenek-nenek, nenek seperti dorok kacayan, ini kan zolim, kerupuk kulit direndam, ini nggak pakai hati sama sekali. Ada orang yang kalau bicara tuh nyakitin, membuat orang teraniaya, terpermalukan. Kenapa? Karena suara hatinya tidak lagi terdengar. Kenapa? Karena tidak tobat. Jadi luar biasa pentingnya tobat, dilakukan terus-menerus, tidak cuma sekali. Sholat itu tobat. Sholat Jumat itu menggugurkan dosa dari Jumat ke Jumat. Ramadan itu menggugurkan dosa dari Ramadan ke Ramadan. Umroh itu menggugurkan dosa dari umroh ke umroh. Asal benar, hadirin, banyak amalan penggugur dosa. Tapi kita sadar tidak bahwa amalan ini menggugurkan dosa dan menjadi sangat penting.